Gema memikirkannya dan berkata, jika dia berani membuka mulutnya, aku akan pergi memberitahu Tama untuk menemaniku. Bagaimanapun, Tama akan datang ke New York nanti. Selama Tama ada di sini, aku tidak takut apapun. Aku tidak percaya, siapa yang masih bisa menggertakku di depan Tama? Begitu Tasya mendengar Gema menyebut-nyebut Tama, dia langsung menyala dan berkata dengan acuh tak acuh, ya. Temukan Tama Anda, jika keluarga Fei berani menggertak Anda, biarkan Tamamu menghajarnya habis-habisan. Gema berkata dengan canggung, bisakah kamu menjadi sedikit lebih anggun? Tasya berkata, saya biasanya sangat anggun, tetapi lebih baik tidak memprovokasi saya. Begitu Anda memprovokasi saya tidak peduli apa itu sopan santun dan yang lainnya. Tama, jika dia bisa menendang Adam itu ke tanah, Tasya pasti akan naik untuk menebus kaki hitamnya. Gema tak berdaya menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa denganmu. Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, ayo pergi ke pusat dansa untuk berlatih. Tasya bertanya, bagaimana dengan keluarga Fei? Jika kita tidak bisa melakukannya dengan benar, pertunjukan pasti akan dibatalkan. Tidak apa-apa, Gema melambaikan tangannya, tujuan keluarga Fei adalah untuk menemuiku, tidak benar-benar merusak pertunjukan, mereka harus segera meneleponmu. Gema memang benar. Sebelum dia bisa meninggalkan hotel, Tasya menerima telepon dari Adam. Di telepon, Adam tersenyum bertanya, sebelum mengatakan saya ingin mengundang Nona Gu untuk makan malam, dapatkah Anda memberitahu apakah Nona Gu punya waktu? Tasya membuka pintu mobil ke kursi penumpang, dengan sangat marah berkata, Tuan Fei, kamu adalah nama besar di New York, terlibat dalam cara sekecil itu untuk menargetkan Gema, sedikit tidak pantas kan? Adam pura-pura bodoh dan berkata, oh, apa yang kamu bicarakan, Nona Tasya? Kami sangat menghargai Nona Gu, bagaimana mungkin kami menggunakan taktik kecil untuk melawannya? Tasya tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya dan bertanya terus terang, jika Anda seorang pria, katakan yang sebenarnya, apakah Anda membeli tempat untuk pertunjukan kami? Ya, Adam mengaku tanpa berpikir, tempat itu memang dibeli oleh salah satu perusahaan kami, dan sejujurnya, tempat itu terakhir direnovasi setahun yang lalu, dan menurut kami kurang lebih tidak sesuai dengan perkembangan zaman, jadi kami bermaksud menginvestasikan sejumlah besar uang untuk meningkatkannya di semua aspek. Bagaimanapun, Nona Gu adalah bintang internasional, kita tentu tidak bisa membiarkannya menderita sedikit pun. Jadi, yakinlah juga bahwa setelah kami menyelesaikan pembangunan tempat ini, kami pasti akan menjadi yang pertama mengundang Nona Gu untuk datang ke konser, dan saya berjanji kepada Anda bahwa kami pasti tidak akan mengenakan biaya sepeser pun untuk tempat tersebut. Tasya menggertakkan giginya karena marah dan bertanya, Tuan Fei, mari kita buka dan bicara, katakan saja padaku, apa yang diperlukan untuk memastikan kinerja kami diadakan sesuai jadwal. Adam tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin untuk mengadakan pertunjukan sesuai jadwal, tetapi kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya untuk mempersiapkan peningkatan, dan banyak pertunjukan ditunda. Kami juga mengkompensasi banyak kerusakan yang dilikuidasi. Jika Nona Gu benar-benar ingin tampil sesuai jadwal, kamu mungkin juga meluangkan waktu untuk makan bersama dan duduk untuk mengobrol dengan baik. Tasya berkata dengan dingin, saya tidak bisa membuat keputusan. Saya harus meminta instruksi Nona Gu dan menghubungi Anda nanti. Oke, Adam berkata, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik. Tasya menutup telepon dan bertanya pada Gema, Gema, bagaimana menurutmu? Haruskah aku berjanji padanya atau? Gema berkata, Tama akan datang ke New York nanti, ayo pergi latihan dulu, aku akan menelepon Tama siang hari dan bertanya padanya. Pukul 9 pagi, Tama naik helikopter dan tiba di Long Beach, New York. Pesawat langsung terbang menuju villa mewah yang disewa Yoshua.
sementara Yoshua keluar untuk menyambutnya bersama Hattori Hanzo dan Kazuo, ayah dan anak itu. Ketika Hanzo melihat Tama, seluruh orang itu sangat gugup. Dia buru-buru maju dan membungkuk dan berkata, "Tuan Renza, saya Hattori Hanzo, kepala generasi ninja Iga ini. Sebelumnya anak saya tidak tahu bahwa Anda berada di New York, dan telah menyinggungmu, jadi tolong maafkan aku." Tama mengangguk, berkata dengan acuh tak acuh, "Melihat bahwa kamu juga pernah datang ke DR bersama Nona Ito untuk membantuku. Hal sebelumnya, saya tidak akan menyalahkan, tapi mulai sekarang, Anda Iga Ninja, dalam segala hal, Anda harus benar-benar mendengarkan perintah saya. Saya akan menemukan Anda rumah yang sangat bagus di Amerika Serikat. Anda tidak perlu pindah kembali ke Jepang." Oke. Hanzo mengangguk dengan saleh. Sejak dia merekam video yang mengakui bahwa dia telah melakukan serangan teroris, dia mengerti bahwa ke Jepang pada dasarnya, dia tidak bisa kembali, tidak termasuk keinginan kuat untuk mengikuti Tama. Dia tidak bisa memikirkan pilihan lain untuk ninja Iganya. Lagi pula, hanya beberapa ratus meter dari villa ini di manor lain. Seluruh keluarga Fei memeras otak mereka untuk menemukan keberadaan ninja Iga, tapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa ninja Iga akan berani terbang jauh-jauh dari Jepang dan datang begitu dekat dengan mereka. Tama puas dengan sikap Hanzo, menganggukkan kepalanya, lalu berkata kepada Yoshua, "Bagaimana keadaan kedua orang itu?" Yusuf berkata, "Tuan Renza, dua orang itu telah digantung di ruang bawah tanah semalaman." Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi, lihatlah." Ketika keempat orang itu datang ke ruang bawah tanah, Zakari dan Jesse sudah kelelahan. Keduanya telah tergantung di udara, dan belum makan atau minum. Kekuatan fisik, daya tahan, dan energi mereka telah lama terkuras. Terutama Zakari, karena dia datang lebih awal dan nongkrong lama, pergelangan tangannya telah tergantung terkilir, menyakitkan di jantung. Melihat Tama datang, kedua pria itu gemetar ketakutan. Zakari tahu bahwa Tama tidak bisa melepaskannya, tapi tetap menangis dan berkata, "Tuan Renza, mohon belas kasihan dan biarkan aku pergi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu inginkan. Aku akan membiarkan keluargaku memberimu jumlahnya." Tama melambaikan tangannya. "Baiklah Zakari, kata-kata seperti itu tidak perlu diucapkan, hemat energimu sendiri." Zakari masih menangis dan memohon, "Tuan Renza, saya mohon, berapa banyak uang?" "Kamu mengatakan angka. Keluarga Fei pasti akan membuatmu puas." Tama dengan dingin berkata, "Zakari, mulai sekarang, jika aku mendengar kata lain dari mulutmu lagi, aku akan membiarkan seseorang mengambil bagian dari tubuhmu, sampai kamu direduksi menjadi babi manusia dengan satu-satunya batang tubuh dan kepala yang tersisa." Zakari ketakutan setengah mati, dan hanya bisa dengan jujur menutup mulutnya. Tama kemudian melihat Jesse di sampingnya dan dengan dingin bertanya, "Kamu adalah Jesse Martinez kan? Apakah kamu tahu bahwa aku telah mencarimu untuk waktu yang lama?" Jesse menggigil ketakutan, bertanya dengan gugup, "Kamu, siapa kamu?" "Sepertinya aku tidak menyinggungmu." Tama tertawa, "Anda mungkin memang tidak menyinggung saya, tapi saya telah menyinggung Anda." Jesse bertanya dengan wajah berkabut, "Maaf, aku tidak mengerti." Tama menatapnya dan tersenyum sedikit, "Saudaramu Alan Martinez, aku membunuhnya." Mendengar kata-kata ini, ekspresi Jesse langsung terkejut. Dia tahu bahwa ketakutan terbesarnya masih terjadi. Jesse takut dia akan berakhir seperti saudaranya, jadi dia melarikan diri ke New York dan bersembunyi dengan keluarga Fei. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa bahkan jika dia bersembunyi di keluarga Fei, dia tidak bisa bersembunyi dari pria di balik tirai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.